Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Saling bergandeng tangan, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bogor, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 1 Bogor. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kegiatan diseminasi aksi nyata pembahasan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif guna memenuhi tugas pendidikan dalam berat 9 oleh saya sendiri Wulan Sasmita Sari. Sebelum saya ke materi, saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak Ibu. Di benak Bapak Ibu, kalau mendengar kata budaya positif itu di benaknya terbesit apa Bapak Ibu? Budaya positif itu apa ya? Monggo Tuhan. Budaya yang baik itu Pak. Apa aja tuh contohnya budaya yang baik di sekolah itu apa saja Pak? Betul sekali, pembiasaan yang baik ya. Banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan ya di sekolah kita, seperti pembiasaan pembacaan asmaul husna, kemudian kegiatan senyum salam sapa, kegiatan ramah sama anak, banyak sekali yang sudah kita lakukan. Baik, kita langsung saja ke materi berikutnya. Bersama-sama mari kita belajar berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Bagaimana caranya Bapak? Ya tadi dengan menerapkan budaya positif ya. Kegiatan yang sudah ada nanti semoga depannya kita bisa melaksanakan lagi dengan konsekuen, dengan teratur kita melakukan kegiatan tersebut. Berikutnya pada modul 1.4 budaya positif yang saya terima saat pendidikan guru penggerak itu ada 8 tema. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, terus kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang satunya lagi nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, kita akan membedah atau belajar satu persatu dari beberapa modul yang akan saya sampaikan berikut. Sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Bapak Ibu apakah setuju dengan pernyataan di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak. Nah, ada yang tidak, ada yang punya ide. Mas Ajib, setuju Mas atau tidak? Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, ada setuju, ada yang tidak setuju. Baik, nanti akan kita bedah ya satu persatu ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Pak? Setuju kalau ini ya. Halnya yang seperti yang positif ya, yang
Nah, di sini ada gambar petani sedang menanam padi di sawah. Gambar ini mengibaratkan bahwa kita sebagai pendidik, kita harusnya menuntun tingkah laku peserta didik kita. Tidak bisa kita nanti memaksa anak didik kita sesuai apa yang kita inginkan. Seperti tanaman padi tidak bisa kita paksa agar dia nanti berubah menjadi tanaman rambutan gitu ya. Tanaman padi ini ibaratnya Pak Tani kan memberi pupuk, kemudian dia nanti mencabut rumputnya, terusan dia mengairi sawahnya. Jadi Pak Tani itu merawat tanaman padinya supaya nanti dia tumbuh subur, dia dapat dipanen dengan hasil yang banyak. Sama seperti anak didik kita Bapak Ibu. Apa contohnya? Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak didik kita. Kita memaksa anak itu kok belum bisa membaca udah kelas 5, harus kita paksa gimana pun caranya, tidak bisa kayak gitu. Tapi kalau kelas 5 belum bisa baca kok kayaknya kok terlalu ya, ya itu dari bawah itu gimana itu ya. Tapi itu masih ada memang kasus di kelas saya sendiri, memang ada. Itu ada penanganan khusus, nanti anak itu diajari, kita sebagai guru mengajarinya dengan cara berdiferensiasi. Nanti kita akan kulik bersama nanti ke depannya. Kemudian selain kita tidak boleh memaksa, kita juga harus menuntunnya, kemudian membimbingnya, mengajarinya agar nanti dia ke depannya dapat tumbuh menjadi anak-anak yang berprestasi, tentunya yang dapat mengembangkan minat dan bakatnya dia. Kita harus menuntun peserta didik kita sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman ya. Nah, dengan cara apa kita menuntunnya? Yaitu dengan cara memberinya tadi ilmu yang bermanfaat, terus kita mengajarinya budi pekerti gitu ya. Nah, berikutnya, budaya positif atau ekosistem positif. Kita bisa ambil contoh tadi perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Seperti tadi gambar tadi ya, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang hidup di tanaman padi tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Seyogyanya kita akan menuntun murid agar nanti dia dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Sekarang perubahan paradigma, materi yang pertama ya. Pada bab pertama tadi perubahan paradigma itu ada kepalan tangan. Jadi kan Bapak Ibu coba dibayangkan, bukan tangan Anda, kemudian bayangkan Anda meletakkan sesuatu yang sangat berharga di atasnya, lalu kepalkan kembali tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Bayangkan jika ada orang yang akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, apa yang akan terjadi? Jika Anda punya suatu barang nih, barang tersebut yang Anda inginkan, yang Anda sayangi, jika ada seseorang ingin membuka genggaman tangan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang terjadi? Kira-kira Anda boleh tidak membuka tangan Anda? Ikhlas tidak kalau barang itu diminta oleh orang lain? Tidak. Kenapa tidak, Bapak? Ya betul Pak, mempertahankan. Ya itu barangku, barang kesukaanku, ya itu ya punya aku, tidak boleh orang lain untuk mengambilnya ya. Dengan memaksa apapun, dengan iming-iming apapun. Nah itu sama seperti peserta didik kita, Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menginginkan atau mematuhi apa yang kita mau. Tidak boleh kita memaksa. Kita harus mengikuti alurnya kehendak dia dengan catatan kita harus bisa mengarahkannya. Ya, begitu ya. Ya. Terus jika sama seperti orang lain, jika orang lain juga punya barang yang dia suka, kita juga tidak dapat memaksa dia untuk membuka keparangan tangan tersebut. Sama seperti kasusnya tadi yang pertama,
bahwa kita tidak bisa mengontrol dia untuk memberikan barangnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi Bapak Ibu. Itu tidak boleh. Guru mengontrol murid. Tadi seperti yang materi sebelumnya, bahwa seorang guru itu tidak bisa memaksa kehendak guru untuk mengikuti apa yang guru mau. Kita harus los murid, tapi dengan catatan membimbingnya, mengarahkannya, gitu ya. Terus kemudian bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya gini, anak melanggar peraturan sekolah, misalnya dengan saat upacara dia tidak memakai atribut lengkap. Kita mengungkapkan gini, tolonglah nak, jangan seperti itu. Nanti bapak atau ibu guru ditegur loh oleh bapak kepala sekolah kalau kalian siswanya kelas 5 guru tidak memakai atribut lengkap. Tolonglah, jangan seperti itu. Nah, itu bahasa-bahasa kayak gitu itu tidak dapat menguatkan karakter anak. Nanti anak akan manja, serba kayak kesannya kayak disayang. Bahasanya itu kayak tidak tegas gitu ya. Nah, itu anak dapat merasa bersalah dapat memakan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Itu sebuah ilusi Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama ya, ini teori kontrol ke siswa kita, peserta didik kita, bahwa kita tidak ada hak untuk memaksa keinginan kita supaya anak mau mengikuti perintah kita, gitu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di sini ada kata terdiferensiasi atau berdiferensiasi. Sudah sering kita mendengar istilah berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang tiap anak itu berbeda-beda dalam menangkap pembelajaran yang kita berikan ke mereka. Anak-anak itu tidak sama dalam dia menangkap materi yang kita berikan, karena anak-anak memang punya keunikan tersendiri, bakat minatnya tersendiri. Dia tidak bisa mengikuti apa yang kita mau. Misalnya pada pembelajaran matematika, pas pembelajarannya dengan desimal gitu ya, ada anak yang menerima materinya itu dengan mudah, ada juga yang sedang-sedang saja, dan juga ada yang tidak bisa sama sekali. Nah, kita sebagai guru sebaiknya memberikan pembelajaran yang berbeda ke mereka. Dengan cara apa? Misalnya dia panggil ke depan atau dia bertanya sama kita sebagai gurunya ke depan, Bu, kalau materi pembagian desimal kita selesaikan soalnya dengan cara porogapir, guru boleh, monggo silakan. Atau dengan pengurangan berulang gimana Bu Guru? Boleh, silakan. Pokoknya sesuai kemampuan anak masing-masing, dan kita tidak bisa memaksa harus di deadline waktunya.
berpikir sendiri, sedangkan kita sebagai guru hanya mengarahkan saja itu yang paradigma baru. Kalau di kelas Bapak Ibu ya tadi saya ulang lagi masih pakai paradigma lama atau baru ya? Masih lama. Yang masih ada yang lama, ada yang sudah baru dengan pembelajarannya yang pakai metode yang beragam, bervariasi, kemudian modelnya juga bervariasi model pembelajarannya. Terus kita pakai media juga, itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nanti kedepannya kita ini sebagai guru SD Negeri 01 Babalan Lor, seyogianya kita mengikuti perkembangan zaman Bapak Ibu. Kita pakailah paradigma yang baru. Kita tinggalkan paradigma lama yang kita mengajarnya hanya ceramah, terus itu yang anak jadinya bosen. Selain bosen pasti akan ribut terus, gitu ya. Terus kadang-kadang anak juga bisa kita ajak keluar Bapak Ibu ke halaman atau ke luar lingkungan sekolah, kita ajak ke lingkungan sekitar kita, itu ada di pabrik tahu, nanti kita gunakan untuk pembelajaran. Juga bisa ke sawah, gitu ya. Ke sawah itu pada pembelajaran IPAS itu bisa, materi kelas 5 ini saya sendiri kemarin ekosistem saya ajak ke sawah. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini harus sesuai dengan kebutuhan dari perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang harus kita kuasai atau anak didik kuasai. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Dengan cara apa? Dengan cara pembiasaan yang baik, terus dengan cara mengaji, tadarus sebelum pembelajaran dimulai, terus dengan kita mengajarkan akhlak yang mulia, begitu ya. Terus kemudian yang berkebinekaan global, seperti apa contohnya Bapak Ibu? Dengan kita mengajarkan adat istiadat budaya daerah yang ada di Indonesia, kita bisa ajarkan di situ. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan hanya gurunya saja, tapi siswanya juga bisa berkolaborasi dengan teman sekelasnya, dengan teman-temannya, dia bisa berkolaborasi. Kemudian guru bisa berkolaborasi dengan guru juga. Bagaimana ya cara meningkatkan pembelajaran ya supaya anak didik kita itu menarik itu bagaimana ya? Nah, kita bisa kolaborasi dengan rekan sekolah yang kira-kira mempunyai namanya keahlian dalam membuat pembelajaran atau media pembelajaran yang menarik dengan bantuan IT. Itu nanti bisa gotong royongnya nggak hanya murid dengan murid, guru dengan guru, tapi kolaborasi antara guru dengan murid bisa, murid dengan guru bisa, guru dengan guru atau murid dengan murid bisa, gitu ya. Terus kolaborasi juga dengan staf TU atau penjaga sekolah juga bisa. Kemudian dimensi yang keempat adalah kreatif. Di sini guru juga harus bisa kreatif, harus bisa mengembangkan dirinya agar anak-anak nanti bisa menerima ilmu atau materi pembelajarannya dengan tertarik. Kalau gurunya kreatif, otomatis pembelajarannya akan menyenangkan. Kalau menyenangkan, anak pasti akan tertarik, tidak bosan, gitu ya. Dengan cara apa? Ya, guru yang kreatif itu ya dengan cara mengikuti pelatihan, begitu. Kemudian dengan cara pelatihannya tidak harus kita datang ke tempat pelatihan, enggak. Karena kan banyak yang daring-daring gitu ya. Kemudian ada bisa belajar di media sosial, banyak juga itu TikTok gitu ya bisa. Kemudian di Instagram itu banyak guru-guru muda yang hebat, itu di sana dia memberikan banyak konten-konten yang buat kita mencari referensinya tuh mudah. Misalnya dari materi pembelajarannya dibuat lagu, kemudian pembuatan media interaktif, itu di situ ada semua ya. Kemudian dimensi yang kelima adalah bernalar kritis. Di sini anak-anaknya atau peserta didik kita nanti kita ajarin biar dia itu punya nalar kritis. Seperti apa? Seperti pada misalnya diberikan dia soal hot, ya soal hot. Kemudian anak bisa mencari referensi sendiri.
atau bisa lewat referensi buku-buku yang lain itu banyak. Kemudian yang dimensi yang keenam adalah mandiri. Di sini anak bisa diajarkan pembelajaran yang mandiri. Mandirinya bagaimana? Misalnya dalam pembelajaran kadang-kadang kita membolehkan dia membawa HP. Ya, di situ bisa sebagai media pembelajaran yang efektif. Caranya bagaimana? Caranya ya jika saat pembelajaran anak diberikan HP, kemudian saat pembelajarannya selesai pada materi pelajaran itu kita minta kembali, terus kemudian kalau mau pulang baru kita berikan lagi ke mereka. Untuk mandiri dia nanti bisa mencari referensi pembelajaran di Google gitu ya. Baik, sekarang kita ke slide berikutnya. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, istilah kepatuhan di sini. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kepatuhan itu ibaratnya dipaksa ya, Bapak Ibu ya. Dipaksa supaya anak itu patuh. Nah, otomatis nanti kalau di sini dengan kepatuhan itu nanti anak tidak merasa nyaman. Dia terpaksa melakukan itu karena takut akan dihukum atau diberikan sanksi ibaratnya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri. Disiplinnya dari dirinya sendiri, intrinsik dari disiplin intrinsiknya yang dipunyai siswa sendiri tanpa paksaan oleh orang lain, tanpa dipaksa oleh guru, tapi disiplin dirinya dia itu tumbuh dengan sendirinya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik di sini itu motivasi yang timbul dari dirinya sendiri ya Bapak Ibu ya, tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi peserta didik itu mematuhi disiplin itu karena dia sadar diri tanpa dipaksa oleh guru ataupun orang lain begitu. Kalau ekstrinsik, kalau disiplin diri dengan ekstrinsik, motivasi dan ekstrinsik itu ya otomatis disiplinnya itu hanya bertahan saat saja. Oh, takut nanti kalau dihukum, nanti kalau aku tidak disiplin aku nanti pasti akan dihukum. Dan dia ada rasa cemas seperti itu. Jadi motivasi ekstrinsik itu seyogyanya tidak dibenarkan begitu ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, sadar diri, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman, tanpa dipaksa tadi Bapak Ibu. Disiplinnya dengan sadar dia melakukan sendiri karena memang motivasi dia sendiri ingin berubah ke arah yang lebih baik begitu. Guru tidak bisa memberi sokongan, awas ya kamu nanti kalau tidak disiplin nanti akan guru beri hukuman begitu. Terus tanpa ancaman juga. Nah, ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia Bapak Ibu. 5 dasar kebutuhan manusia itu ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup. Kemudian kedua kasih sayang sesama manusia. Ketiga penguasaan. Keempat kebebasan atau freedom, dan kelima kesenangan. Nah, bertahan hidup di sini contohnya adalah makan, minum, tempat tinggal gitu. Kemudian kesehatan, pakaian gitu. 5 kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup. Kemudian yang kasih sayang sesama manusia ini seperti contohnya bisa mencari perhatian Bapak Ibu. Kadang-kadang siswa kita itu ada bahasa sok dengan gitu ya, sok lendet-lendet guru nih atau Pak Guru nih, itu salah satu sifat peserta didik yang ingin dia mencari perhatian gurunya begitu. Terus kemudian yang penguasaan seperti contohnya siswa yang ingin menang sendiri dan ingin merasa paling hebat. Di kelas ada seperti itu ya Bapak Ibu ya, sok berkuasanya kelas sok-sokan, ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Ada ya. Terus merasa dia paling hebat di kelas. Memang betul sih ada sih kelas yang seperti itu, tapi memang nyatanya seperti itu, memang dia memang paling
ya udah dikurangi, biar egois gitu ya. Kesannya kayak egois, sok paling hebat gitu ya. Terus ya kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Peserta didik itu inginnya tidak tertekan Bapak Ibu, inginnya bebas merdeka. Dalam artian apa? Dalam arti bebas merdeka itu tidak diloskan itu tidak, tapi dia ingin bebas merdeka dalam arti menerima pembelajarannya itu bebas mencari sumber referensi yang dia mau. Kemudian merdekanya bagaimana? Kalau deh kita jangan di kelas deh Bu Guru, kita pengen merdeka belajarnya di luar kelas Bu Guru, biar nggak bosen, biar kita itu fresh begitu Bu Guru. Terus yang kesenangan atau kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Tadi siswa ingin menemukan kesenangan dalam pembelajaran. Seperti apa? Seperti tadi yang sudah saya ungkapkan bahwa pembelajaran itu biar anak-anak senang itu apa? Biar tidak bosan, ya dengan berganti model atau media pembelajaran yang kita gunakan, jangan hanya monoton ceramah gitu ya. Dengan kita tambahkan video atau bisa dengan pembelajarannya di materi pembelajarannya dibuat lagu gitu, anak biar mudah mengingatnya. Atau bisa kita ajak ke luar halaman begitu ya untuk pembelajaran. Nah, setelah tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, muncullah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Motivasi eksternal, maaf ada 2 ya. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saat murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, contoh orang garap PR, atau tadi seperti satu upacara, dia itu melakukan kepatuhan saat melakukan upacara misalnya. Dia itu disiplinnya tidak karena tadi contoh kasusnya dia tidak pakai topi, kemudian dia takut kalau tidak pakai topi dia pasti akan dihukum. Nah, kalau dihukum nanti apa efeknya? Dia malu gitu ya. Kalau malu berarti dia disiplinnya itu karena ada motivasi eksternal, dia takut dihukum, nanti kan malu dia. Nah, biar dia tadi upacaranya enggak kena hukuman. Nah, dia nanti dengan sendirinya dia dari rumah, aku takut karena aku takut dihukum nih, aku sadar diri deh, aku langsung pakai atribut lengkap biar aku enggak dihukum gitu ya. Terus yang motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Ada itu anak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Aku harus disiplin ben aku untuk imbalan atau pujian dari guruan. Aku Pak Garap PR atau aku nanti akan menjawab pertanyaan guru, karena kalau aku bisa menjawab pertanyaan guru nanti aku akan diberi uang, akan diberi hadiah oleh guru. Nah, itu motivasinya bukan karena motivasi dia ingin pinter, tapi karena ada motivasi iming-iming uang tadi ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, ya, ya benar. Ya. Itu tadi yang pertanyaan pematik, yang pertama itu tadi ada ya, yang pemberian hadiah itu dapat apa itu? Nah, itu sebetulnya itu berarti tidak boleh Bapak Ibu. Kalau kita mengajar anak, kita tidak boleh memberikan penghargaan dalam bentuk apapun, baik itu uang atau buku atau apa gitu ya, yang perasaan itu hanya ketergantungan. Oh, nanti kalau aku bisa jawab, aku
nanti akan dapat penghargaan nih, uang nih, atau buku, ada iming-imingnya, itu tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu. Itu adalah pembelajaran yang mendidik yang salah. Nah, bagaimana cara kita memberikan anak itu penghargaan? Ya jangan diberi barang gitu ya. Sebaiknya diberikan ucapan aja, hebat kamu nak, hebat, terus pintar itu boleh. Tapi kalau diberikan barang itu tidak boleh. Nanti anak akan ketergantungan. Jika guru yang biasa seperti itu, misalnya saya tuh seperti itu, kalau anak maju, misalnya tak kasih uang 2.000 misalnya, itu nanti kalau saya pas nggak berangkat, ada guru atau pak guru lain yang masuk ke kelas saya menggantikan, otomatis kalau di tradisi seperti itu dilakukan, otomatis dia kan loh kalau sama bu minta aja, kalau bisa dia dikasih uang, khusus sama guru udah dikasih, dan itu nggak boleh itu seperti itu. Jadi ada ketergantungan. Jika dia bisa mengerjakan tugas, pasti akan ada yang nggak boleh. Tadi ya efeknya ketergantungan. Kemudian selain itu ada efek jelek yang lain Bapak Ibu. Anak akan merasa apa ya, kayak di gap-gapin gitu loh, kayak di wah saya bisa jawab kayak terus aku harus belajar kayak kalau dijalur KP gitu ya, itu nanti ada rasa iri temannya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Terus yang motivasinya tenang ini untuk menghargai diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan kebajikan dirinya. Oh kalau aku melakukan disiplin diri dari diriku sendiri nih, dari dalam diri saya sendiri, wah nanti aku akan merasa senang, dia di hatinya itu akan ada rasa senang. Tidak karena ada imbalan itu enggak ya. Akan senang, dia akan merasa oh aku berarti aku udah jadi anak yang bertanggung jawab nih, karena aku sudah tadi seperti contohnya tadi mengerjakan, berarti aku anak yang bertanggung jawab nih, gitu ya. Jadi tanpa paksaan dari luar dia akan melakukan tugas tadi karena sadar diri, karena disiplin dirinya itu tinggi, gitu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu ada dua, yaitu pertama itu hukuman. Hukuman itu pasti menyakitkan ke anak ya, baik hukuman dalam bentuk fisik, apalagi hukuman dalam bentuk verbal atau omongan. Itu kalau fisik itu kalau sakit langsung bisa hilang, sakitnya bisa hilang langsung. Tapi kalau lewat omongan itu pasti membekas ke anak. Nanti otomatis ke depannya sampai dia dewasa, bahkan tua pasti masih ingat, oh iya ya, biar guru kayak nek kalau kayak aku kalau mau mengatakan saya, oh bocah anak sopo, itu tuh tidak boleh itu. Itu hukuman yang verbal yang menyakitkan daripada hukuman fisik begitu. Terus hukuman itu efeknya akan tidak nyaman. Anaknya pasti dia akan merasa malu begitu, akan minder karena ada diberi hukuman. Kemudian hukuman juga akan mengakibatkan murid merasa takut. Takut karena apa? Takut karena gurunya bisa, kemudian takut karena pembelajarannya dia nggak menguasai, nanti takut akan dihukum juga bisa membuat murid merasa takut. Terus hukuman itu sifatnya memaksa. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Pokoknya kalau kamu nggak mengerjakan PR, kamu akan dihukum dengan lari 10 kali putaran lapangan, ya itu sifatnya memaksa, itu tidak boleh seperti itu guru ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena takut dia akan dihukum. Dia tidak terbuka sama gurunya, ngaken bahasanya. Ya kalau ngaken itu akhirnya, kalau memendam itu akhirnya tidak baik buat murid Bapak Ibu. Terus murid menjadi rendah diri karena dia diberi hukuman oleh guru. Akhirnya teman-teman mengucilkan dia, oh kayak tadi kamu ya dihukum ya, dia tadi murid merasa rendah diri. Terus kan kalau diberi penghargaan tadi seperti pembelajaran yang misalnya diberikan uang 2.000 tadi, itu tidak akan efektif karena penghargaan itu bersifat sementara, tidak langgeng. Begitu kemudian rusak hubungan, sifat iri temannya nanti pasti akan timbul. Kemudian akan mematikan kreativitas. Dia tidak akan mempunyai kreativitas tinggi jika diiming-imingi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking itu sekarang tidak boleh. Jadi ke depannya sebaiknya kita tidak usah memberikan
si B matematikanya dia kurang tapi gambarnya dia bagus pada materi itu ya, itu tidak boleh diberi ranking. Berarti kalau kayak gitu kan berarti yang si A itu matematikanya ranking 1, yang B gambarnya ranking 1 kan nggak begitu. Itu kan saling berkolaborasi, berkesinambungan ya. Sebaiknya nanti ke depannya anak-anak tidak usah diberi ranking aja. Terus penghargaan itu yang gagal karena mereka tidak menghargai dirinya sendiri. Gitu. Nah, sedangkan ini berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, sekarang identitas yang sukses berikutnya adalah restitusi. Nah, ini restitusi ini yang akan kita harus kita pelajari Bapak Ibu. Restitusi itu nanti konsep disiplin dirinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol dirinya yang memegang kontrol. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu pendekatan restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ini nanti tawaran bukan paksaan ya. Kita mencari solusinya ditawarkan ke anaknya. Bukan kita paksa anaknya, kamu harus begini, harus begini enggak. Nanti kita tawarkan ke anaknya. Kira-kira kamu sudah melakukan kesalahan ini nih nak, kamu tadi sudah terlambat ya. Kira-kira untuk kedepannya supaya kamu tidak terlambat bagaimana caranya? Ya, kita tawarkan ke anak-anak biar mencari jawaban sendiri. Nanti seperti itu dia bisa bertanggung jawab atas jawabannya dia. Kemudian yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter dan tindakan, dan melakukan fokus pada solusi. Perbedaan Ibu Pak antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit itu termasuk hukuman. Guru marah-marah dan murid jadi takut, itu efeknya hukuman ya. Terus konsekuensi, apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kalau tidak mengerjakan tugas, nanti ada konsekuensinya. Kamu saat istirahat tidak boleh istirahat, kamu harus selesaikan PR kamu. Atau berhubung kamu tidak mengerjakan PR, nanti kamu salin 3 kali PR-nya. Nah, itu termasuk konsekuensi, ya. Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kesepakatan yang memaksa gitu, yang membuat gurunya sendiri peraturan seperti itu, bukan siswa dan gurunya, bukan, tapi gurunya yang membuat konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa wajib menghormati peraturan. Dan restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya. Kita tanyakan dulu deh keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama itu bagaimana anak. Kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita tawarkan solusi ke anak. Anak, berhubung kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, kamu tidak menghargai orang lain, kira-kira bagaimana ya kamu akan memperbaiki masalahnya ke depannya? Gitu. Kita tawarkan ke anak. Kemudian berikutnya restitusi yang berikutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Gitu. Nah, ini membentukkan keyakinan untuk kesepakatan kelas. Ciri-cirinya bagaimana Pak Bu jika kita akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas? Bagaimana cara membuatnya? Nah, yang pertama kalimatnya bersifat abstrak. Kedua berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, bukan pernyataan yang negatif. Contohnya tidak boleh membuang sampah di tempat, tidak boleh membuang sampah itu nggak boleh. Jangan tidak boleh, karena tidak bolehnya itu kita hindarkan. Kemudian tidak boleh mencontek saat ulangan.
Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalimatnya jangan yang kira-kira bahasanya anaknya sing ora paham tuh. Jadi ku bocahnya orang tidak tahu itu ya, tidak tahu artinya itu apa ya, itu kesepakatan kelas yang mana itu ya. Lihat kondisi kelasnya ya Bapak Ibu. Terus kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi saat membuat keyakinan kelas, guru dan siswa itu terlibat bersama. Bukan gurunya yang membuat, tapi siswanya juga kita tawarkan. Kira-kira kalian membuat keyakinan kelas yang bagaimana ya? Kelas kita akan dibuat kelas yang seperti apa ya? Gitu. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa sih Bapak Ibu tidak peraturan saja? Mengapa kalimatnya keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan Bapak Ibu ya. Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 itu aturan. Keyakinannya apa Bapak Ibu? Ya keyakinannya dari dirinya dia pengendara sendiri. Oh iya, nanti kalau udah pakai helm nanti kalau jatuh kepalanya biar aman. Nah begitu ya. Terus kemudian kenapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah itu aturan. Kalau udah seperti itu nanti akibatnya akan apa gitu. Terus yang ketiga, kenapa kita memiliki peraturan harus dapat datang tempat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa kita harus mengikuti? Jadi dia ekstensinya ya, dia takut. Oh nanti kalau aku udah datang tempat waktu nanti aku akan omongin itu di pas pelatihan. Jadi dia itu tidak ada dari inisiatifnya dia sendiri. Aku datang tempat waktu supaya nanti aku dapat duduk di depan deh. Gitu. Itu termasuk intrinsiknya ya Ibu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini adalah salah satu keyakinan yang sudah saya buat bersama anak-anak. Ini ada videonya. Aduh, wajib. Ini contoh keyakinan yang sudah saya buat bersama anak-anak Bapak Ibu.
bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, kalimatnya juga, ayo selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau peraturan itu bersifat memaksa Bapak Ibu, dia tidak timbul dari kesadaran anak sendiri. Terus kemudian contoh yang lain, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kesalahan, kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, berlebihan atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk peraturan. Sedangkan keyakinan itu apa nanti namanya tanggung jawab, itu pasti akan tanggung jawab dengan keyakinan yang sudah dia buat bersama dengan guru ya. Terus akan menghormati orang lain dan berkomitmen, terus keselamatan, kesehatan, itu tadi bersabar ya, keselamatan, keamanan. Berikutnya didukung oleh keadaan Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas di awal ya, penghargaan berupa misalnya seperti pemberian uang, itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang akan berpengaruh. Terus penghargaan, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan, akan ada timbul rasa iri dengan temannya nanti. Nah ini tindakan buruk termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena berangkat sekolah, termasuk hukuman. Terus kali menggunakan basket karena terlambat hadir sekolah, itu termasuk hukuman. Mulai diminta push up, hukuman juga. Terus membandingkan tempat tugas teman yang coret-coret, itu termasuk konsekuensi. Membersihkan rumah air dan meja tulis, termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, termasuk hukuman. Lari mengikuti lapangan basket 2 kali karena menambah 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi bukan hukuman, karena sebelumnya sudah dijelaskan ke guru PJOK-nya bahwa jika terlambat konsekuensinya dia disuruh lari lapangan basket 2 kali. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol yang ada Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Ini 5 posisi kontrol yang biasa guru terapkan di sekolah. Yang pertama menghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Nah, kalau penghukum itu kalimatnya begini, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan yang nanti akibatnya, itu termasuk menghukum Bapak Ibu. Terus kalau yang hasilnya bagaimana kalau dihukum? Anak akan memberontak, terus kemudian akan menyalahkan orang lain, dan efeknya ke belakang pasti akan bohong kalau dia melanggar karena takut dia dihukum. Kemudian biasanya mereka berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Oh itu sudah biasa, model gurunya memang marah, suka marah-marah sih, nanti paling dihukum sebentar, nanti kita mengulanginya lagi, nanti pasti akan marah-marah lagi. Itu kalau hukuman, penghukum. Dampaknya pada murid apa? Nanti murid akan mengulang kesalahan lagi kalau murid dihukum itu. Kemudian yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kalimatnya begini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu dalam sekali loh mengatakan ini, ibu stres kalau jika kamu melakukan ini. Tolonglah mbak, mas jangan lakukan seperti itu lagi, nanti aku bisa ditegur loh sama kepala sekolah. Itu si murid itu dibuat hatinya itu ada rasa bersalah di murid sendiri gitu. Terus muridnya berkata gimana nih, udah ibu maafkan aku ya, mau saya ya bu ya, nanti kedepannya saya tidak akan seperti itu lagi. Kedepannya pada murid apa? Merasa rendah diri. Terus kemudian kalau kontrol sebagai teman, kalimatnya begini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat ibu tidak pernah, ingat tidak ibu pernah bantu, tolong ya jangan kali itu lagi ya, ingat ya ibu kan pernah bantu kamu gitu kan. Hasilnya apa? Nanti anak-anak ketergantungan. Kemudian murid akan berkata, ah gak apa-apa ah, saya pikir bapak ibu kan teman saya ya, jadi merasa kayak temannya begitu. Terus dampaknya pada murid apa? Murid akan lemah, tidak mandiri, dan bergantung. Kalau pemantau guru berkata, coba apa peraturan yang sudah kita sepakati bersama gitu. Terus hasilnya adalah anak menyesuaikan diri bila diawasi. Muridnya berkata bagaimana? Berapa banyak bintang yang saya harus
ditawarkan anak. Berarti manajer ya, betul manajer ya. Ayolah, lakukanlah dulu bapak ibu ya. Nah, kita apa? Teman, betul, ada. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai loh jika tidak mengerjakan tugas atau penghukum. Apa teman-teman? Konsekuensinya tidak akan mendapatkan nilai nih kalau tidak mengerjakan tugas. Penghukum? Teman-teman? Iya. Terus kemudian kita akan ulang ke sini tadi yang pertama. Kira-kira menurut Bapak Ibu di antara 5 policy control berikut, selama ini Bapak Ibu menggunakan policy control yang mana? Penghukum ya, banyak yang menghukum, saya sendiri juga seperti itu. Pokoknya intinya buka ben kapok gitu ya, supaya jeda biar tidak mengulangi kesalahan gitu kan. Nah, itu penghukum. Tapi tidak efektif Bapak Ibu, nanti anak pasti akan mengulangi kesalahan lagi. Berikutnya, apa itu restitusi ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ciri-ciri restitusi: menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran kemanusiaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari dasar yang menggambar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakternya bukan tindakannya, yang kita ubah karakter anaknya Bapak Ibu. Terus restitusi fokus pada solusi, kita cari solusi bersama sama siswa. Restitusi perbaikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalimatnya seperti apa? Setiap orang, anak-anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Wajar, kita kan manusia biasa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita ditanya beri kalimat seperti itu ke anaknya. Kemudian, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini loh. Ibu juga pernah melakukan kesalahan ini. Tapi di sini kita tidak akan mencari siapa yang salah, kita nanti akan mencari solusinya. Terus validasi kebutuhan. Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan kan kenapa melakukan itu. Kita tanya ke anak, kita bicara dari hati ke hati. Itu anak merasa diperhatikan gitu. Kalimat yang berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak-anak, jika ada yang melanggar kesalahan, keyakinan apa yang kita sepakati bersama sih? Coba anak-anak kita ingat lagi ya. Kamu melanggar keyakinan yang mana gitu. Terus kemudian kedepannya kamu ingin seperti apa? Gitu ya. Nah, ini kalimatnya tuh menstabilkan identitas. Buat salah itu hal yang manusiawi ya, tidak ada manusia yang sempurna ataupun juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Di sini Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalimat ini yang akan kita aplikasikan di saat penggunaan segitiga restitusi jika anak ada yang melanggar peraturan atau kesepakatan kelas. Terus validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan. Jadi jika anak berbuat kesalahan, kita jangan langsung mendokter atau menjustis bahasanya ya. Kamu pasti begini ya, kamu pasti begini ya, nggak boleh seperti itu. Kita tanyakan, kamu pasti punya alasan kan kenapa seperti itu, gitu ya. Terus apa yang membuat kamu boleh tetap berusaha menjelaskan itu, tapi tambahkan step yang lain ya, yang baru ya, gitu ya. Terus kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul. Terus apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Kalimat-kalimat ini yang kita
dari sisi validasi kebutuhan. Nah, ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita yang sudah kita buat bersama kemarin anak-anak? Nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Jika kamu sudah melakukan itu, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang yang seperti apa? Itu kalimatnya ya. Nah ini terakhir aja Ibu. Dalam menerapkan disiplin positif, sebenarnya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif yang nanti kita terapkan ke anak-anak itu supaya anak menjadi insan yang mandiri dan merdeka serta bertanggung jawab. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Nah, jadi saya hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada pembelajaran kali ini? Tadi ya pembelajarannya pakai paradigma yang baru ya Bapak Ibu ya. Jangan paradigma yang lama terus tuh yang hanya monoton ceramah, tugas. Jangan ya. Sekarang kita mulai berubah ke paradigma baru dengan pembelajarannya berusaha pada anak. Jangan pada gurunya yang memberi materi, gurunya terus yang ngomong. Sekarang kita ubah anaknya yang kita jadikan pusatnya. Anak nanti berkreasi sendiri, cari jawaban sendiri gitu. Terus perasaannya apa yang muncul sama kegiatan ini? Perasaannya apa? Bisa jadi terbuka